Karena review Battle Through the Heaven Season 5 episode 100 telah tayang, mari langsung kita bahas seperti apa spoilernya. Sebelumnya, Xiaoyan dan Nalan Yanran telah tiba di altar batu tepat ketika pos pemeriksaan akan dimulai. Kemunculan mereka secara alami menarik banyak perhatian. Feng Chuer yang tidak jauh, matanya bergerak menatap Xiaoyan, ada sedikit provokasi di matanya. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa membiarkan orang ini pergi, berhasil meninggalkan pegunungan mata surga. Dia akan dapat meminjam bantuan dari roh yang kuat pada saat itu, bahkan dia akan kesulitan melawannya. Karena kamu telah menyerahkan diri kepadaku, aku akan segera menerimanya. Xiaoyan secara alami tidak mengetahui apa yang ada di pikiran wanita ini. Tatapannya bergeser sebelum berhenti di dua sosok lainnya, Tang Ying dan Wang Chen. Tang Ying tersenyum dan sedikit mengangguk ketika dia merasakan mata Xiaoyan. Di sisi lain, wajah Wang Chen gelap, matanya terlihat dingin, dia sepertinya tidak suka Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangguk pada Tang Ying, dia baru saja akan menarik pandangannya, namun sudut matanya tiba-tiba menangkap sosok warna hijau. Berhati-hatilah dengan gadis itu. Dia tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Suara lembut Nalan Yanran terdengar sementara Xiaoyan mengamati gadis itu. Mengapa? Xiaoyan berbicara tanpa perubahan dalam ekspresinya. Karena dia adalah orang paling luar biasa di antara generasi muda di Pavilion Bintang Jatuh, Mu Qingluan. Mata Xiaoyan menyipit, kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Mu Qingluan tiba-tiba menoleh, sementara Xiaoyan berfokus padanya dan memberinya senyuman licik. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk padanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Xiaoyan dan Nalan Yanran memasuki platform, orang tua kecil di dekat tangga batu juga melirik yang pertama. Di sampingnya ada dua tikus menelan emas yang akan mewakili memasuki kolam darah. Dia segera berkata dengan lambat, "Aku adalah pemimpin suku tikus menelan emas, Jinxi. Karena kalian semua telah tiba di tempat ini, aku pikir tidak ada dari kalian yang orang biasa. Kalian harus menyadari, hanya dengan melewati pos pemeriksaan yang kami tetapkan, kalian akan dapat memperoleh 8 tempat lainnya." Sementara itu, tatapan Xiaoyan berhenti di tubuh Jinxi. Sesaat kemudian dia merajut alisnya. Dari suaranya, Xiaoyan samar-samar dapat mendengarkan bahwa Jinxi tampaknya memiliki cedera cukup serius di dalam tubuhnya. Cedera ini kelihatannya sudah cukup lama. Sambil terbatuk, mata Jinxi menyapu dengan acuh tak acuh. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Segera, tangga batu yang mengarah puncak gunung di belakangnya tiba-tiba bergerak. Dan tikus menelan emas muncul dengan cara yang padat. Ada begitu banyak dari mereka. Pemeriksaan pos kali ini tidak terlalu sulit. Selama seseorang berhasil mencapai puncak gunung di tengah gelombang suara dari salah satu tikus menelan emas, dia akan dianggap telah berhasil lulus. Jinxi menunjuk pada tikus yang padat di belakangnya dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Aku akan memberi kalian 5 menit waktu untuk persiapan. Setelah itu, formasi gelombang suara akan diaktifkan. Yang perlu kamu lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan doujimu untuk menutupi telingamu dan mengikutiku di belakang. Tiba di tempat ini sudah hampir batasku. Akan sangat sulit jika aku bersaing dengan mereka." Nalan Yanran merenung sejenak dalam menghadapi niat baik Xiaoyan. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia segera bertanya, "Bagaimana kita bisa melawannya?" Seseorang dapat mengandalkan douji yang kuat dalam menghadapi serangan gelombang suara, atau seseorang juga bisa menggunakan teknik dua gelombang suara untuk melawannya. Nalan Yanran dengan ragu menjawab, "Teknik dua gelombang suara?" Xiaoyan dengan lembut bergumam, matanya sedikit cerah ketika dia mendengar ini. Dia memiliki rawangan penghancur harimau emas. Selain itu, dia telah mengkonsumsi pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang. Sementara Xiaoyan diam-diam menghela napas di dalam hatinya. Mata Jinxi perlahan-lahan terbuka, tatapannya menyapu platform. Waktunya habis, titik pemeriksaan terobosan akan dimulai. Dua orang yang pertama yang melewati pos pemeriksaan adalah Hun Ya dan Hun Cheng yang berasal dari gerbang transformasi tulang. Setelah memberi salam kepada Jinxi, douji putih pucat dengan kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Ketika mereka berdua melesat seperti petir bergegas menuju tangga batu, gelombang suara segera bergema membuat wajah mereka menjadi pucat saat bertahan.
Beberapa saat kemudian, tubuh mereka menegang, darah dimuntahkan ketika mereka berdua terbang mundur, akhirnya mendarat di panggung. Gagal. Jinsi menggelengkan kepala dan perlahan berkata, "Siapa yang berikutnya?" Tatapan Jinsi melayang dan sekali lagi bertanya. 4 orang lainnya melangkah. Dari kelihatannya, sepertinya mereka berencana menggunakan jumlah untuk menerobos paksa. Namun tak lama setelah mereka menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang mundur oleh gelombang suara, sementara yang 2 lagi, sudah jelas mereka telah menderita luka serius. Gagal. Selanjutnya, Jinsi mengangkat tangannya melirik orang-orang yang hadir. Feng Qing'er berdiri dari tempat duduknya, kemudian berjalan ke arah Jinsi. Feng Qing'er dari Paviliun Angin Petir menyambut tetua Jinsi. "Guru telah mengatakan kepadaku untuk mewakilinya mengirimkan salamnya sebelum aku pergi." Jinsi tersenyum samar ketika mendengar ini. "Bantu aku berterima kasih kepada Lei Zunje atas perhatiannya. Aku akan menuju Paviliun Angin Petir untuk bertemu dengannya jika ada peluang di masa depan. Mulai." Jinsi melambaikan tangannya. Peng, tubuh Feng Qing'er tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Gerakan 3000 petir diaktifkan ke level tertinggi. Beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan segera hancur di bawah gelombang suara yang menyebar. Suara angin kencang muncul di ujung tangga batu yang jauh. Segera, tubuh Feng Qing'er yang melompat dan mendarat di atas batu. Ya, dia adalah orang yang pertama melewati pos pemeriksaan. Selanjutnya, Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Setelah memperkenalkan diri pada Jinsi, dia menampar pedang di punggungnya dan secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu tergantung di depannya. Jari-jarinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di atas pedang. Melambaikan lengan bajunya, pedang segera menembak ke depan seperti meteor. Pada saat yang sama, aura pedang tajam melonjak keluar dari tubuhnya, muncul seperti lotus pedang warna biru membungkus seluruh tubuhnya. Dia akhirnya mampu dengan paksa menerobos gelombang suara dalam waktu kurang dari 3 menit. Selanjutnya, Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Setelah memperkenalkan diri pada Jinsi, tatapannya segera menatap 2 orang di puncak gunung. Dengan tawa, douci hitam gelap dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, kemudian membungkusnya seperti bola hitam. Gelombang suara menyerang, namun Wang Chen mengandalkan douci yang kuat untuk menahan gelombang dengan paksa. Bola hitam gelap sekali lagi menembak, akhirnya itu berbalik di udara dan mendarat di puncak gunung dengan tawa yang keras. Selanjutnya, Mu Qingluan dari Paviliun Bintang Jatuh menyapa tetua Jinsi. Wajah Jinsi mengungkapkan senyum ketika berkata, "Ucapan Nona Qingluan benar-benar menjadi lebih manis. Saat itu, klanmu memintamu untuk menjadi murid Feng Junje. Dari kelihatannya, itu keputusan yang cukup bagus." "Feng Junje?" Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Mu Qingluan sebenarnya murid Feng Junje? Tujuan dia ke dataran tengah untuk menemukan Feng Junje. Sekarang dia tiba-tiba dapat memperoleh beberapa informasi mengenai orang ini. Sementara Xiaoyan terkejut di hatinya. Kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu dia terus naik. Ketika gelombang suara melonjak dari semua arah, burung yang jelas memotong dengungan dengan lembut dipancarkan dari mulutnya. Dalam sekejap, nada di seluruh formasi gelombang suara menjadi kacau. 10 menit kemudian, dia sudah naik ke puncak gunung. Gelombang suara yang bisa menyakiti jiwa sepertinya sama sekali tidak berguna melawannya. Selanjutnya, Jinsi tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika melihat Mu Qingluan dengan mudah mencapai puncak gunung. Xiaoyan menghembuskan napas sebelum dia mengangkat dagunya ke arah Nalan Yanran. Junior Xiaoyan ini memberi salam kepada tetua Jinsi. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. "Xiaoyan?" Mata Jinsi menyipit sedikit setelah mendengar nama ini. Tidak disangka bahwa dia datang ke tempat ini. Formasi suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah kamu yakin membawa orang lain? Mata Jinsi melirik Nalan Yanran di belakang Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan dapat menjawab, Nalan Yanran di belakangnya mulai berbisik ragu. "Mengapa kamu tidak pergi sendirian? Membawaku bersamamu terlalu banyak beban."
Ikuti saja aku, anggap itu sebagai hadiah untuknya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Hadiah untuk guru ya? Nalan Yanran segera menghela napas, mengangkat kakinya. Dia mengikuti Xiaoyan menuju tangga batu. Setelah Xiaoyan dan Nalan Yanran melangkah ke depan hampir 100 meter, gelombang suara akhirnya turun dari langit seperti badai. Tubuh Xiaoyan dan Nalan Yanran menegang pada saat bersamaan. Xiaoyan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, sementara Nalan Yanran dengan erat mengatupkan giginya. Detik berikutnya, gelombang suara semakin kuat. Wajah Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Matanya berangsur-angsur menjadi buram melihat sosok di depannya. Itu masih luar biasa stabil di tengah gelombang suara. Sudut mulutnya menunjukkan kepahitan. Dia memikirkan masa lalu yang jauh ketika dia menggunakan status angkuhnya secara paksa membatalkan pertunangan dengan klan Xiao. Dalam pertemuan mereka sekarang, kekuatan di depannya benar-benar telah jauh melampaui dirinya. Awalnya dia berpikir setelah meninggalkan kekaisaran Jama, dia dan Xiaoyan akan terpisah. Namun dia tidak menduga bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah sosok di depannya. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya, seutas darah merembes keluar. Awalnya dia memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang paling intim dengan orang ini. Sayangnya, beberapa penyesalan yang tersisa jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulutnya menjadi lebih padat. Akhirnya, doce yang membungkus tubuhnya semakin menipis dan perlahan menghilang. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba berhenti. Dia mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah gelap dan tubuhnya jatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya. Suara lirih terdengar lembut di hatinya. Sementara itu, di puncak gunung, Feng Qing'er menggelengkan kepalanya. Suaranya samar mengejek terdengar. Bertindak sombong, merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Orang ini cukup kuat, dia belum mengungkapkan kemampuan sejatinya. Tang Ying ragu sejenak sebelum berbicara. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi dari bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dengan dingin tertawa. Itu mungkin tidak benar, orang ini mungkin masih muda, tapi bahkan aku tidak bisa melihatnya. Selain itu, dia mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian. Mu Qingluan di samping menutup mulutnya dan tertawa. Peng, suara petir tiba-tiba bergema di tangga batu, sementara keempat orang itu sedang berbicara. Segera mereka melihat tubuh Xiaoyan tiba-tiba hancur di bawah gelombang suara. Ketika dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran, mengulurkan tangannya dan memegang pinggangnya. Gerakan 3000 petir? Itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh rumor. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang. Dia hanya pencuri kecil. Feng Qing'er melirik acuh tak acuh pada Mu Qingluan. Pencuri kecil tidak akan dapat melarikan diri dari tangan kepala Papilium Angin Petir Utara, Fei Tian. Mu Qingluan tidak merasa sedikit pun takut pada Feng Qing'er. Sebaliknya, dia meringkuk mulut kecilnya dan tertawa pelan. Sementara itu, Xiaoyan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat tatapannya terfokus pada tikus menelan emas. Gunakan sisa ducimu untuk menutupi telingamu. Aku telah mengatakan bahwa aku akan membimbingmu melintasi formasi. Nalan Yanran ragu sejenak ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan ducinya yang tersisa untuk menutupi kedua telinganya. Detik berikutnya, mulut Xiaoyan berdenyut dan wajahnya berubah menjadi merah. Sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengaum. Segera, raungan petir seperti singa dan harimau tiba-tiba muncul di langit. Bahkan raungan ini berisi raungan naga yang aneh. Itu dengan keras bertabrakan dengan gelombang suara dari tikus menelan emas dan menghancurkannya. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung langsung menjadi tercengang. Bahkan Xiaoyan sendiri terkejut. Dia tidak pernah menemukan manfaat seperti ini selama pertarungan dengan manusia. Aura naga ini tampaknya lebih berbahaya bagi binatang sihir. Tatapan Xiaoyan sejenak menyapu sekeliling tangga batu, di mana keganasan pada tikus menelan emas benar-benar telah menghilang.
Xiaoyan memeluk pinggang Nalan Yanran. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Memeluk pinggang Nalan Yanran dan bergegas ke puncak gunung tanpa ada penghalang. Pada saat ini, platform dan puncak gunung benar-benar diam. Tidak ada yang menduga bahwa Xiaoyan akan memilih metode paling ganas untuk menerobos. Jinxi yang tertegun sejenak setelah melihat tikus menelan emas yang telah lelah tanpa sadar tertawa. Kalian memiliki kurang dari setengah jam. Sosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jinxi. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Sementara itu, di puncak gunung, Xiaoyan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya pada Nalan Yanran. Kemudian dia mengalihkan tatapannya pada Mu Qingluan. Nonamu, bolehkah aku tahu, apakah aku dapat mengobrol secara pribadi denganmu? Jelas Xiaoyan ingin menanyakan informasi tentang Feng Junje. Meskipun Mu Qingluan awalnya ragu, dia masih mengangguk dan bergerak ke sisi lain. Jangan bergerak secara sembarangan, tunggu aku. Xiaoyan memberi instruksi pada Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke samping Mu Qingluan. Kemudian dia menanyakan apakah benar Mu Qingluan adalah murid Feng Junje. Jika benar, bisakah dia bertemu dengannya? Dari percakapan mereka, Mu Qingluan tahu bahwa Xiaoyan adalah murid dari sahabat lama gurunya. Namun karena Feng Junje suka bepergian, Mu Qingluan menyarankan pada Xiaoyan agar datang ke Papilium Angin Petir Timur 3 bulan kemudian. Karena disitulah diadakan pertemuan besar dari 4 Papilium, Feng Junje pasti hadir di sana. Meskipun awalnya Xiaoyan terkejut, dia masih mengangguk. Walaupun dia musuh Papilium Angin Petir, dia harus bertemu dengan Feng Junje. Xiaoyan baru saja selesai berbicara dengan Mu Qingluan. Namun di atas puncak gunung sudah ada 3 orang, bukankah sekarang mereka ada 9 orang? Setelah menyisihkan 2 tempat untuk suku tikus menelan emas, dengan kata lain, ada 1 orang di antara mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk masuk kolam darah.